Sebarkan berita bohong, Egy Sujana akan laporkan Luhut ke polisi. Karena dia dalam konteks debat. Nah, yang poin dilaporkannya adalah telah memberikan keterangan palsu. Jadi sebagai warga negara dia terkena pasal 317 KUHP. Sanksinya 7 tahun. Kemudian dia terkena pasal 14 dan 15 dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang menyampaikan berita bohong. Saudara Luhut Binsar Panjaitan itu adalah bohong. Saya hanya menyampaikan saja bahwa itu bohong saja. Perkara dia mau di reshuffle atau itu bukan urusan saya. Saya hanya menyampaikan kepada publik, jangan takut. Merebaknya isu penundaan pemilu 2024 membuat rasa kecewa publik meningkat. Melalui big data dapat ditangkap kecenderungan turunnya kesukaan terhadap Presiden Joko Widodo dan meningkatnya rasa pesimis bahwa Presiden dan jajaran pemerintah bisa menyelesaikan masalah-masalah ekonomi. Nah, itu ada di atas kami sekarang secara integritasnya ada di atas Pak Luhut. Dan itu sebetulnya ada tonjokan langsung pada kekuasaan bahwa kalian itu memelihara orang-orang tukang bohong. Sementara DPD sanggup untuk menerangkan masalahnya juga dengan data dan tiba pada kesimpulan yang berbeda. Jadi ini adalah pertandingan big data di antara pembohong dan orang yang betul-betul terganggu hasrat untuk mengetahui. Lanyala terganggu hasratnya untuk mengetahui keadilan sampai di mana sih. Karena itu dia saya kira dia berpikir keras untuk membuktikan bahwa big data itu menutupi banyak hal yang sebetulnya bohongnya kekuasaan. Jadi kita kasih jempol, cuma 2 di jempol saya nih. Kalau bisa lebih dari itu pada Pak Lanyala. Bahwa Lanyala terus menyala. Dan itu pertanda bahwa ada alternatif pada bangsa ini. Tentu orang akan mulai ngorek-ngorek lagi. Saya boleh ngorek-ngorek siapa nih Lanyalanya, apa yang bisa dijebakkan ke dia tuh. Nggak bisa lagi tuh, karena bagaimanapun Lanyala ada di depan dalam memperjuangkan keadilan dan dalam membongkar perangai-perangai buruk istana itu. Jadi ini satu paket sebetulnya dengan pembelahan istana. Kalau kemarin pembelahan di pasar, pembelahan di istana. Kan menteri-menterinya berkelahi kan sekarang. Lutfi pasti berkelahi dengan Menteri Pertanian. Karena kemarin ada cekcok di DPR antara Departemen Hukum dan Departemen Menko Perekonomian. Jadi cekcoknya makin tinggi. Ada Pak Ketua DPD RI, Iya. Pak Lanyala Mataliti itu loh ya. Oh, itu dia mengatakan begini, malah pendapat tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan analisis big data yang beliau miliki itu. Percakapan tentang pemilu 2024 di Sebarkan berita bohong, Egy Sujana akan laporkan Luhut ke polisi. Tim pembela aktivis dan ulama akan melaporkan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan atas penyebaran berita bohong yang memunculkan keonaran di masyarakat. TPUA akan mengambil inisiatif membantu aparat untuk melaporkannya agar Luhut Panjaitan diproses hukum, kata Ketua TPUA Egy Sujana kepada redaksi Suara Nasional Ahad 16 April. Pernyataan Luhut soal 110 juta data dukungan tunda pemilu berdasarkan big data adalah berita atau pemberitahuan bohong yang menerbitkan keonaran yang memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang diancam 10 tahun penjara. Barang siapa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Kata Egy pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 1946. Kategori delik umum bukan delik aduan, sehingga para penegak hukum dapat langsung menyidik kasusnya tanpa menunggu adanya laporan masyarakat. Egy mengatakan, unsur kebohongan publik yang disampaikan Luhut Panjaitan sempurna terpenuhi. Unsur kebohongan
publik yang disampaikan Luhut Panjaitan sempurna terpenuhi melalui pernyataan Lanyala Mataliti yang menyebut Luhut berbohong dengan dasar data rujukan dari perusahaan analisis Big Data Evilo. Pernyataan Lanyala ini juga sejalan dengan temuan data dari pemilik drone Emprit Ismail Fahmi. Sementara Luhut sendiri hingga saat ini tidak membuka sumber referensi rujukan data klaim 110 juta orang yang menginginkan tunda pemilu. Saat didebat oleh mahasiswa UI, Luhut berkelip dengan dalih beda pendapat soal tuntutan membuka klaim 110 juta dukungan tunda pemilu dari Big Data. Begitulah ungkapnya. Pernyataan Luhut Panjaitan terkategori menyiarkan berita atau pemberitahuan, bukan menyampaikan pendapat. Alhasil apa yang diungkap Luhut soal 110 juta Big Data adalah berita atau pemberitahuan bohong, bukan pendapat yang tidak memiliki argumentasi. Kebohongan Luhut soal 110 juta Big Data telah memicu keonaran di tengah masyarakat. Ramainya penolakan publik terhadap wacana tunda pemilu hingga masifnya demo mahasiswa yang menolak tunda pemilu di berbagai daerah adalah konfirmasi terpenuhi unsur menerbitkan keonaran yang merusakkan masyarakat, pungkas. Platform paling besar di Indonesia yaitu Instagram, YouTube, kemudian di TikTok, Ya. itu tidak sampai 1 juta orang. Padahal tadi kan klaimnya sampai 110 juta kan yang Ya. bicara. Ini juga Pak Lanyala punya big data ini. Ternyata di tiga ya, Instagram, kemudian YouTube dan TikTok itu tidak sampai 1 juta orang. Baik. Nah, menurut saya tindakan klaim sepihak LBP ini tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran. Kan harus ada ikutan, Mas ya. Iya, iya. Yang menyebabkan keonaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, itu khususnya Betul. pasal 14 dan 15. Mengingat apa? Yang bersangkutan juga mengklaim juga berdasarkan big data. Yang menurutnya apa? Bisa Dipertanggungjawabkan. Baik. Metodologis, Mas. Nah, kalau tidak akurat atau mungkin kurang, itu saya kira ya hal yang biasa yang dilakukan oleh surveyor itu. Itu adalah bohong. Saya hanya sampaikan itu saja. Nanti kita kutip ya, yang disampaikan saudara Luhut Binsar itu bohong. Ya, saudara sekalian, ini cara pendidikan yang baik ya. Data dibalas dengan data, big data dibalas dengan big data, dan paling tidak dari public expose DPD ini ya, kita disajikan data yang terbuka, transparan, bahwa ya bicara tentang penundaan pemilu dan pemilu itu nggak nyampe, boro-boro 110 juta, 1 juta pun nggak nyampe.